Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menampakkan dan melahirkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan kita, yang mengurus urusan kita, yang memberi hidayah kepada kita, memberi nikmat rizki, jodoh, kesehatan, dan sebagainya. Mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah akan diberikan tambahan barokahnya rezeki, tambahan barokahnya umur dan sebagainya. Mitra Persada, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 107 dan seterusnya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang tidak beriman itu ternyata lebih mencintai urusan duniawi dibanding akhirat. Padahal Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang seperti itu, orang yang mendahulukan, yang mementingkan urusan duniawi mengalahkan urusan ukhrawi. Itu disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika utawi mengkono-mengkono ai dzalikal wa'idu utawi mengkono-mengkono ancaman lahum kedue wong-wong kafir bi annahum kelawan setuhune utahe wong-wong kafir iku istahabbu luweh remen sapa wong-wong kafir al hayatad dunya ing urip ana donya. Ikhtaru tegese milih sapa wong-wong kafir ha ing al hayatad dunya alal akhirati ngalahake ing atase akhirat. Jadi nyata sekali di sini penjelasannya. Orang-orang yang tidak beriman senantiasa mendahulukan urusan duniawi. Nah, kalau kita sama seperti itu, berarti kan kita ya tidak baik. Kita ini harusnya mendahulukan urusan akhirat. Karena tafarragh li ibadati amla sadruka ghinan wa asuddu faqrak, gitu kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengisi waktu-waktunya dengan beribadah kepada Allah, walaupun itu berupa bekerja seperti biasa, tapi diniati ibadah, kerja bakti diniati ibadah, itu namanya mengisi waktu-waktunya untuk beribadah, untuk yang bernuansa ibadah sehingga berpahala. Nah, kalau yang seperti itu sudah dilakukan, maka amla sodroka ghinan, aku penuhi hatimu dengan kekayaan, kecukupan. Orang itu kadang banyak uang tapi tidak cukup, kurang saja. Berarti dadanya tidak dipenuhi oleh Allah dengan kecukupan. Nah, ini janji Allah melalui sabda Nabi, gunakan waktu-waktumu untuk beribadah, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan. Masya Allah. Sebenarnya rumusnya itu mudah, tapi kadang-kadang lupa kan. Wa illa amla sodroka fakron walam asudda fakrok. Maksudnya
Kalau kamu tidak menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah, niscaya aku tidak akan membuntui, menghalangi kefakiranmu. Ya, kefakiran itu hakikatnya kan butuh gitu. Jadi sibuk saja, butuh saja, tidak ada puasnya. Itu gara-gara tidak mendahulukan ibadah. Nah, inilah yang membedakan kita dengan mereka. Harusnya begitu. Kalau kita ikut-ikutan berarti ya rodok rodok katutan. Innallaha satuhune wa annallaha lan satuhune utai Gusti Allah iku la yahdi ora nuduhake sapa Allah al qauma ing kaum al kafirina kang kafir kabeh. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang terlalu mencintai, terlalu mendahulukan duniawi, itu tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Ya akhirnya pikirannya macam-macam, tidak tenang. Tidak. Ini banyak menguasai diri kita. Maka kita berusaha hati kita senantiasa terkait dengan Allah. Usaha-usaha, perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan kita senantiasa bernilai ibadah. Ini walaupun hanya sekedar masak atau menyapu, tapi kalau diniati ibadah mendapat pahala. Masya Allah. Inilah orang beriman tuh, kalau berbuat baik ada niatnya untuk ibadah maka diberi pahala. Tapi kalau sebaliknya perbuatan baik tapi nilainya bisa habis karena artinya tidak dinilai oleh Allah karena pamer, karena supaya orang mendengar. Karena selain Allah itulah yang membuat tidak dinilai di sisi Allah, tidak diterima amal itu walaupun sebaik apapun. Ulaika utai mengkono wong iku alladzina wong akeh toba kang wus nyetempel, kang wus nutup sapa Allah Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine ulaik wasamihim lan pengrungune ulaik wa absarihim lan pira-pira peningale ulaika. Masya Allah. Ditambahi lagi ancaman Allah, orang-orang yang seperti tadi saya sebutkan itu akan ditutup hatinya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita wala'iyadzubillah ya, kalau kita sampai hati kita ditutup, maka tidak bisa ada nasihat-nasihat yang baik itu bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, bisa kita terima dengan lapang dada. Karena apa? Sudah ditutup hati kita. Wasam'ihim wa absarihim, pendengaran kita, penglihatan kita. Nah, ini bahayanya kita apabila mendahulukan urusan duniawi, mementingkan urusan duniawi. Wa ulaika lan utai mengkono wong hum hiya ulaika iku al-ghafiluna wong-wong kang lali, wong-wong kang lengah, wong-wong kang lali marang kesaenan, lali saking Gusti Allah. Amma saking barang yuradu kang den karepake bihim kelawan ulaik. Yang diinginkan Allah kepada orang-orang hamba ini, manusia ini, adalah kebaikan yang ditujukan pada Allah, yang hanya karena Allah. Maka orang yang terlalu mementingkan duniawi sehingga urusan akhiratnya ndak nomor satu, itu berarti orang yang lalai, orang yang lupa dari kehendak Allah sebenarnya. Kehendak Allah itu manusia hidup ini beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Beribadah itu kan tidak hanya sholat, baca tasbih, istighfar, baca Quran, bukan hanya itu. Tapi semua aktivitas kita yang karena Allah itu ya diniati yang baik.
itulah yang bernilai ibadah. Itulah yang tugas yang dikehendaki Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba. Maka di surat At-Tur ya, juz 27 itu Adzariyat ya. Adzariyat tapi di akhir. Nah, di akhirnya surat Adzariyat itu kan di awal juz 27. Pada lembaran yang kedua itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Dikuatkan lagi, aku tadi setelah berfirman tidak aku ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, diteruskan lagi, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, demikian juga tidak menginginkan makanan dari mereka. Ini kan secara tegas urusan rezeki itu urusan Gusti Allah. Urusan Gusti Allah. Gusti Allah wis nentokne rezeki. Banyak sedikit manusia ini sudah ada jatahnya. Loh kok ternyata mendahulukan urusan dunia saja, urusan rezeki, urusan duit, kemudian mengalahkan urusan ukhrawi. Masya Allah. Ya ini keblinger ya, kebalik. Padahal yang dikehendaki oleh Allah adalah ibadah ini, ibadah. Nah, kita makanya ditata betul niat kita. Ketika bekerja, niatnya beribadah. Kalau sudah beribadah, tidak takut pada siapa atau takutnya hanya Allah. Artinya ketika nyolong, ketika bolos, ketika semuanya karena tadi itu karena Allah, pasti Allah mengetahui. Nah, dia menyadari seperti itu, dengan sendirinya menjadi orang baik. Tanpa pengawasan pun dia bisa baik. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Urusan rezeki itu urusan Allah. Gampangane kamu tidak usah ikut-ikut mikir gimana ya rezeki saya. Waduh saya kapusan. Ya rezeki itu jatah. Waduh sudah nanam di pupuk, dipelihara tiap hari ditengok, ternyata nggak panen atau panennya nggak sesuai harapan. Rezeki ya. Rezeki itu dum-dumane Gusti Allah. Maka kita harus segera sadar. Di keterangan pada kuliah subuh kita sebelumnya kan juga saya jelaskan tafsiran dari hayatan thayyibah ya. Siapa yang orang yang beriman kemudian berlaku baik, berbuat baik, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami jadikan hidup mereka hidup yang baik. Nah, di antara tafsirnya itu kan al-qanaatu fir rizki. Nerimo ing rezeki, urusan rezeki. Ini masih berkait dengan ini perintah supaya menjauhi, mementingkan urusan duniawi sehingga mengalahkan urusan akhirat. Masya Allah, redaksi Al-Quran itu ya, bi annahu mustahabbul hayatud dunya alal akhirah. Mereka lebih istahabba, itu bukan ahabba. Kalau ahabba ya senang. Istahabba itu, istahabbu itu sangat memburu ya, ambisi urusan duniawi alal akhirati. Ya, maknanya alal akhirati ngalahake ing atase akhirat. Bayangkan Allah menghendaki A, kita menghendaki B. Betapa bahayanya posisi seperti itu. Harusnya kan kita sesuai dengan kehendak Allah, kemauan Allah. Suruh beribadah, mudah-mudahan kita menyadari bahwa banyak kesalahan yang kita lakukan pada Allah. Maka istighfar itu penting. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah saya banyak dosa. Di Al-Quran itu para nabi itu juga disebutkan berbuat salah kemudian diampuni oleh Allah. Memang biasa di Al-Quran setiap ada nabi yang berbuat dosa, dosa kecil ya, maka kemudian diampuni oleh Allah.
Faghafarna lahu dzalik. Nabi Musa ketika habis membunuh orang Mesir kemudian minta ampun pada Allah, faghafarna lahu dzalik. Kemudian kami ampuni dosanya Nabi Musa. Nabi Yunus ketika dakwah pengikutnya tidak banyak, beliau marah-marah, akhirnya dimakan ikan kan, masuk ke perut ikan. Bahkan disebutkan oleh surat As-Saffat itu juz 23, laula angkana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau dia di dalam perut ikan itu tidak bertasbih, niscaya tidak akan keluar dari perut ikan itu sampai hari kiamat. Bayangkan, kepada Nabi Yunus saja Allah berfirman begitu. Kemudian beliau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Beliau merasakan berbuat zalim, wa najjainahu minal gham gitu. Jadi kegelisahannya dihilangkan oleh Allah, diselamat nih. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Kami kabulkan permohonan dari Nabi Yunus dan kami hilangkan kegundahannya. Ini menunjukkan Allah mengampuni dosanya. Nabi Adam satu kali saja berbuat dosa, diturunkan dari surga kan. Kemudian tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada di surat Toha juz 16. Nabi Adam minta ampun, ya Allah saya berdosa, maka dipilih oleh Allah, diterima taubatnya, tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi tsumma taba alaihi. Kami pilih dia Nabi Adam itu sebagai nabi, fataba alaihi wahada. Kemudian juga diampuni dosanya atau diterima taubatnya, wahadah, dan diberi petunjuk Nabi Adam itu. Jadi Nabi itu kalau pas salah itu ya para ulama sepakat bahwa dosa besar tidak dilakukan oleh para nabi ya. Ketika disebutkan bahwa mereka berbuat salah, tapi diikuti dengan ayat berikutnya yang menunjukkan bahwa Allah itu mengampuni dosanya. At-taibu minadz dzambi la dzam kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa, artinya bersih. Maka taubat ini penting, istighfar ini penting, karena kita menyadari banyak dosa yang kita lakukan. La jaroma tegese hakon, bener wis ora diragukan, annahum setuhune ulaika fil akhirati ing dalam akhirat, hum ya ulaika iku al khosiruna wong-wong kang tuna, wong-wong kang rugi, lima sirihim ilan nar, krana baline ulaika ilan nari maring neraka, al mu'abbadati kang den langgengake, alaihim ingat apa alaihim ingatase ulaik. Karena tidak beriman itu maka di neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang beriman maka ya kalaupun dosa kemudian masuk neraka, suatu saat akan dimasukkan surga, dan di surga tersebut mereka selama-lamanya. Jadi pernah ada cerita kisah penduduk neraka dan orang-orang kafir dan orang-orang beriman itu sama-sama di neraka. Nah si kafir ini kan bilang ngenyek gitu, pokoknya memojokkan. Loh kamu di dunia beriman loh, kok sama dengan saya di neraka, kenapa? Kamu ini beriman harusnya di surga, bukan sini tempatnya. Ternyata orang beriman itu di neraka juga ya. Ngenyak gitu. Akhirnya yang beriman itu berkata, menjawab, ya dulu kami di dunia beriman, tapi kami juga melakukan dosa.
kemudian kami tidak sempat bertaubat dan Allah tidak mengampuni, maka kami dihukum di neraka ini. Wah, itu didengar oleh malaikat, kemudian dilaporkan pada Allah, kemudian diambillah si orang beriman tadi itu. Diambil kemudian dimasukkan surga. Nah, ketika begitu, orang kafir tadi ketelaya. Loh, ya Allah, saya tidak ikut. Kamu tidak boleh ikut. Kamu itu ahli neraka. Orang yang beriman itu seperti itu. Kalaupun berdosa, tapi yang sebaik-baik tempat ya di surga. Kita kan nggak mau mampir walaupun sebentar ke neraka. Neraka itu panas. Manusia tidak suka dengan panas. Nah, memang api itu kadang menjadi dingin bagi manusia, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim di surat Al-Anbiya ya, ayat 51 sampai berapa itu, 70 atau 70 atau 69. Kulna ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya dan rajanya karena kesal, adu argumen itu Nabi Ibrahim menang. Nah, mereka yang kalah ini akhirnya setelah kalah dalam segi ucapan maka bertindaklah dengan perbuatan. Di surat As-Saffat, qalu bu'nu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Bangunkan dia suatu bangunan, ya, bikin sebuah bangunan yang di situ nanti kayu bakar dibakar kemudian ada apinya kan. Nabi Ibrahim masukkan ke situ. Nah, saat itulah Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan beliau sebaik-baik pelindung. Akhirnya Allah melindungi. Walaupun api itu sebenarnya panas, tapi khusus bagi Nabi Ibrahim saat beliau terpojok, kuni bardan wasalaman. Jadilah api, hai api, bardan, dingin, wasalaman, dan keselamatan li Ibrahim. Wasalaman ala Ibrahim. Jadi dinginnya api yang sebenarnya panas itu, kalau Allah mengendaki ya jadi dingin. Api yang panas itu loh, untuk Nabi Ibrahim ketika beliau terpojok, ketika beliau dihukum, rasanya tidak panas. Nah, ini. Karena yang memberi panas dan dingin itu Allah. Kalau Allah mengendaki tidak, ya tidak. Maka hidup kita ini sebenarnya di dalam skenario Allah. Skenario Allah ini tidak ada yang mengalahkan. Kadang orang terkenal gitu ya, tahu-tahu jatuh karena urusan remeh, karena urusan yang hina, urusan yang ya kecil, tapi karena yang melakukan orang besar akhirnya cepat jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi skenario Allah itu kita nggak ada yang tahu. Nah, kita berusaha, berdoa, kemudian menjadi orang yang menerima apa adanya. Nah, ini yang susah, sifat qanaah, sifat nerimo ing pandum ini. Summa inna rabbaka nuli setuhune utai pangeran sirahe Muhammad lilladzina kang wong akeh hajaru kang hijrah sapa alladzin ilal madinati maring Madinah mimba tima saking sause barang futinu kang den fitnah sapa alladzin. Wong sing hijrah tadinya di Mekah difitnah, dicela dan seterusnya. Audzibu tegese den siksa sapa alladzin wa talaffadhu bil kufur. Mereka juga sempat melafatkan kufur walaupun hatinya tidak. Nah, ini termasuk tidak kena hukuman ya. Wa qalbuhu mutma'innum bil imani. Nah, itu kan di surat An-Nahl juz 14 yang agak akhir itu. Jadi orang yang di lingkungannya itu musuh-musuhnya yang mau membunuhnya apabila dia mengaku beriman. Nah, kemudian dia melafatkan saya enggak beriman. Tapi hatinya enggak ada yang tahu kan orang lain.
hatinya tetap beriman, maka orang seperti itu diampuni, tidak apa-apa. Kau terpaksa ya. Tapi kalau orang biasa tidak ada ancaman, tidak ada yang mungkin mengganggunya, ya tidak boleh asal ngomong begitu. Nah, ini khusus untuk orang yang terpojok itu. Kalau dia mengatakan beriman maka dia terancam nyawanya, maka dia boleh mengatakan saya dengan Samu loh sama, selama ini saya tidak kelihatan karena kesibukan, saya ini sebenarnya sama kamu ya. Padahal hatinya nggak begitu. Nah ini karena upaya supaya menyelamatkan diri dari kematian. Jadi menjaga nyawa, hifdzun nafas, memelihara dan merawat ya, menjaga diri, ini wajib hukumnya, wajib. Sampai terpaksa pun seperti itu dibolehkan. Mimba tima summa jahadu nuli jihad sopo alladzin wa sabaru lan sabar sopo alladzin alat taati ing ngatasé taat. Inna rabbaka setuhune utahi pangeran sira min ba'diha saking sause apa tadi itu futinu ya, kemudian wajahadu, kemudian sobaru ya. Futinu di sini ayil fitnati. Jadi sesungguhnya Allah setelah mereka disiksa seperti itu, bukan main di Mekah itu ya, seperti Ammar bin Yasir ya, Sumayyah, itu orang-orang miskin tapi masuk Islam kemudian disiksa. Iku la ghafurun yakti moho pangapura, moho pengampun ngapura saka Gusti Allah lahum kedue alladzin rahimun tur welas tur asih ya, rahimun tur asih bihim kelawan ulaika wa khobaru in al ula dalla alaihi khobarus saniyah. Ini urusan bahasa. Jadi Masya Allah mitra persada, semoga hidup kita ini setiap langkah selalu mendapat hidayah, petunjuk dari Allah, petunjuk. Orang yang selamat itu yang senantiasa didampingi oleh petunjuk dari Allah, sehingga dia tidak bisa melakukan kejelekan karena dia dipelihara oleh pemeliharaan Allah. Mudah-mudahan hidup kita panjang umur, sehat, serta apa yang kita inginkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.